Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan, salam sehat, salam kuat dan sejahtera buat saudara semua. Hari ini saya ingin lanjutkan seri kita dalam revolusi mental. Shifting, pergeseran dari mental budak kepada mental seorang anak, seorang putra, laki-laki yang dewasa. Secara rohani tentunya, saya tidak bicara tentang secara jasmani atau gender di sini. Tapi saya bicara tentang huios dalam bahasa Yunani yang berbicara tentang seorang anak laki-laki yang dewasa. Sons, bukan children, tapi sons. Nah, kita sudah bahas beberapa topik di sesi-sesi sebelumnya. Jadi saudara bisa lihat atau subscribe di YouTube sama Saputra untuk melihat sesi-sesi sebelumnya. Nah, hari ini salah satu dari ciri mental budak ya, yang banyak mengikat orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan sehingga tidak berjalan di dalam kepenuhan berkat dan anugerah Tuhan, itu adalah ini: budak tidak pernah mengerti, menghargai, memahami apa arti kata kasih karunia atau grace. Ya, tidak pernah memahami itu. Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan, kamu diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman. Dan itu bukan hasil perbuatan kamu, itu bukan usaha pekerjaanmu, tetapi itu pemberian Allah. Itu pemberian Allah. Nah, saya ulang lagi ayat ini. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kamu diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman. Jadi bagaimana menerima kasih karunia itu? Oleh iman. Dan kemudian dijelaskan itu bukan hasil perbuatan kamu. Itu bukan usaha pekerjaan kamu. Perbuatan dan pekerjaan di sini maksudnya adalah usaha pekerjaan kita dalam mentaati syariat-syariat agama. Atau perbuatan-perbuatan amal kita, soleh kita. Jadi bukan karena amal soleh, perbuatan baik kita diselamatkan. Dan ini yang membuat perbedaan sangat jelas sekali antara iman sejati, kekristenan yang sejati, dengan kekristenan yang agamawi. Ya, ada banyak orang Kristen, ngakunya Kristen, tetapi masih tetap mentalnya budak. Nah, budak, bangsa Israel selama 430 tahun jadi budak, itu mereka betul-betul hidup dari apa yang mereka kerjakan. Hidup dari apa yang mereka lakukan. Jadi mereka bekerja, ya, kerja rodi di bawah tekanan yang sangat kuat dari orang Mesir. Karena mereka tidak punya pilihan, itu yang pertama. Ya, kalau mereka tidak kerja, mereka tidak makan berarti mereka mati. Ya. Jadi ini yang menjadi ciri utama dari budak. Jadi dia betul-betul mengandalkan perbuatannya, mengandalkan pekerjaannya untuk bisa hidup, untuk tidak kemudian mati dibunuh oleh saudagar-saudagar mereka atau mandor-mandor mereka yang bengis, yaitu orang-orang Mesir. Ini sifat budak. Jadi budak tidak pernah mengerti apa artinya itu kasih karunia. Jadi bisa bayangkan itu. Jadi kalau seorang budak yang biasa hidup cuma dari pekerjaannya, usaha perbuatannya, dan kemudian tiba-tiba Raja Mesir kemudian datang panggil dia ke istana. Pasti ini para budak ini sudah gemeteran dan ketakutan luar biasa. Mengapa? Karena mereka tahu nggak mungkin budak bisa bertemu dengan raja langsung, nggak mungkin budak dipanggil ke istana raja. Kalaupun itu terjadi, itu pasti
Di sana ada hukuman, di sana pasti ada pelanggaran yang berat yang dilakukan. Nah, itulah mindset dari seorang budak. Jadi bayangkan ini lagi. Dan inilah yang terjadi sebenarnya 2000 tahun lalu. Ketika raja segala raja, dia datang ke dunia ini. Datang menjadi sama seperti kita. Dan kemudian mengulurkan yang namanya anugerah. Mengulurkan yang namanya keselamatan. Yang mengulurkan namanya berkat. Mengulurkan kehidupan. Mengulurkan damai sejahtera buat kita. Tanpa kita bekerja, tanpa kita melakukan apa-apa, raja yang datang, raja segala raja datang menghampiri kita. Tuhan semesta alam, firman Allah yang adalah Allah datang kepada kita ketika kita sedang bekerja di rumah perbudakan. Ya, ketika kita ada di dalam cengkeraman roh agama, kita sedang berusaha. Ya, kita ingin diselamatkan, kita ingin mati masuk surga. Dengan beramal soleh, melakukan syariat-syariat agama kita sebaik mungkin yang kita bisa tahu, beribadah. Tapi kemudian Tuhan yang punya surga datang pada kita dan berkata, ini surga buat kamu. Ini surga buat kamu. Ini aku kasih surga, aku kasih keselamatan buat kamu. Aku kasih damai sejahtera, aku beri kehidupan buat kamu. Dan kemudian budak itu berkata, what? Ya. Apa yang saya lakukan, apa yang perlu saya lakukan untuk bisa mendapatkan surga ini, keselamatan ini. Dan raja berkata, nothing, tidak ada yang perlu kamu lakukan. Kamu hanya perlu menerimanya, kamu hanya perlu mempercayainya, kamu hanya perlu dengan iman kamu terima anugerah kasih karunia ini. Itulah yang Yesus Tuhan kita, Raja segala raja, lakukan buat kita. 2000 tahun yang lalu ketika dia datang menjadi manusia. Kita adalah budak dosa, budak agama, budak hukum, syariat-syariat agama. Yang sedang bergumul bagaimana kita jadi orang yang suci, orang yang baik, orang yang sempurna. Supaya kita mudah-mudahan bisa mendapatkan surga dan mati masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Raja datang kepada kita. Dan memberikan surga yang kita inginkan. Surga yang kita pergumulkan dengan sekuat tenaga kita. Bahkan ada orang-orang yang demi begitu inginnya masuk surga, lakukan apa saja, termasuk seperti para teroris itu membunuh sesamanya, membunuh orang-orang yang berbeda dengan dia dengan janji iming-iming. Tokoh-tokoh agama yang sesat yang berkata kalau kamu bunuh sedang orang yang tidak seagama dengan kamu masuk surga. Tentunya itu sebuah kebohongan dari si iblis, karena iblis datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Sementara Yesus datang, aku memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan bagi kamu. Sekarang sudah jadi orang percaya, sudah menerima anugerah keselamatan ini, tapi masih tetap pola pikirnya pola pikir budak ini. Yang mengandalkan perbuatan, amal baiknya dia supaya bisa diselamatkan, mati masuk surga. Inilah mental budak. Kita tidak tahu apa artinya menerima. Hanya menerima tanpa harus berbuat apa-apa. Kita tidak tahu apa artinya menerima kasih karunia. Berjalan dalam kasih karunia, berjalan dalam anugerah itu. Nah, biasanya budak dia melakukan dua hal. Ya, mental budak setelah diselamatkan. Yang pertama adalah ini. Dia menginjak-injak roh kasih karunia itu. Menginjak-injak roh kasih karunia dengan mengecilkan, menyepelekan, menganggap itu hakku untuk diselamatkan, hakku untuk bisa mendapatkan perhatian, hakku untuk bisa dicintai, hakku untuk Tuhan memberi kepadaku. Nah, mental budak ini begitu banyak sekali. Ini akibat daripada tadi. Terlalu lama hidup di bawah perbudakan yang mengandalkan perbuatan. Sehingga ketika anugerah diberikan, dia tidak tahu bagaimana merespon. Yang seharusnya merespon dengan ucapan syukur, yang seharusnya merespon dengan kepada Tuhan, membalas seluruh anugerah Tuhan ini dengan hidup jadi lebih baik. Tetapi budak mentalnya justru dia memanfaatkan kasih karunia ini untuk kepentingannya sendiri,
menjadi kesempatan untuk bisa hidup semaunya sendiri. Nah, ini mentalnya budak seperti ini. Itu bentuk tidak menghargai anugerah kasih karunia. Bayangkan kalau sebelumnya dia untuk makan pasti dia menghargai makanan itu. Kenapa? Karena dia dapatkan makanan itu dengan bekerja 8 jam satu hari. Dia menghargai. Tapi setelah dia menjadi orang percaya, berkat Tuhan turun ke atasnya sebagai anugerah karena iman percayanya. Nah, mental budak justru menyia-nyiakan ini. Menyia-nyiakan berkat, memanfaatkan Tuhan, memanfaatkan kasih karunia untuk kepentingan sendiri. Bahkan itu yang kita kenal dengan the cheap grace, kasih karunia yang murahan akhirnya. Dia berpikir, oh gak apa-apa buat dosa, gak apa-apa melanggar. Toh kasih karunia Tuhan pasti mengampuni kita, pasti dia akan membebaskan kita dari segala hukuman. Itu respon pertama dari budak terhadap kasih karunia. Ya, kalau dia belum bebas dari roh perbudakan ini. Yang seharusnya bersyukur dengan hidup menjadi lebih baik dan menyenangkan Tuhan yang memberikan kasih karunia. Tapi mental budak justru dia menginjak-injak roh kasih karunia, menyalahgunakan kasih karunia dengan hidup dalam dosa, dengan hidup semaunya sendiri. So, apakah sudah memiliki mental ini? Dan ini yang banyak terjadi dengan bangsa kita. Ya, mental budak yang seperti ini. Tidak menghargai jerih payah, tidak menghargai pemberian, tidak menghargai anugerah yang diberikan. Ungrateful, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Ini ciri dari mental budak. Dia tidak menghargai anugerah kasih karunia. So, hari ini perubahan mental, revolusi mental terjadi dari pemahaman ini. Pentingnya kita menghargai dan bersyukur buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara.